ada viral. Itu kok perempuan, lah urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video klarifikasi dari pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun setelah sholat Id-nya atau Idul Fitrinya di Pondok Pesantrennya itu viral. Itu gara-gara ada beberapa masalah yang ditemukan atau yang memang masalah menurut pandangan dari kalangan besar ulama atau dari pandangan para ulama ya. Salah satunya adalah yang diklarifikasi di dalam video tersebut tentang masalah softnya perempuan. Kan ketika sholat Idul Id itu, Idul Fitri itu kan perempuan ada di soft awal seperti yang kita ketahui. Maka katanya alasannya atau argumennya terserah siapa yang mau memajukan softnya perempuan itu. Kalau ada makmum lain atau ada orang yang mau memajukan ada di depan ya terserah, atau naruhnya di belakang terserah, karena itu gak jadi masalah, begitu bahasanya. Kalau kita lihat pernyataan ini tentu tidak ikut pada ulama yang memang mu'tabar. Ini salah satu kelemahan ketika tidak mengikuti madhab ya. Kan ada pernyataan begini dari teman-teman Wahabi itu, kalau saya lihat di kolom komentar saya itu, salah satu kecerdasan dari ulama Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi adalah mereka tidak fanatik terhadap madhab. Sebenarnya pernyataan itu ya nanti semua orang ketika tidak mengikuti madhab dianggap sebagai orang yang alim. Itu kan bukan patokan alim dan tidak alimnya seseorang. Kalau kita lihat pernyataan tidak mengikuti madhab atau pernyataan tadi itu terserah siapa yang mau memajukan softnya perempuan itu, maka pernyataan itu sangat keliru sekali. Karena kalau kita lihat contoh saja di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syatha, di sini ada ibarat yang menjelaskan wa yusannu idza ta'addadat asnaful ma'muminah ayyaqifa khalfahu ar-rijalu walau ariqah summa ba'dahum in kamulah saffuhum atau kamalah ya saffuhum as-sibyan summa ba'dahum illam yakmil atau illam yakmul saffuhum an-nisa'u ila anqal wa mata khulifat tartibu al-madhkuru kuriha. Jadi kalau misalnya kalau aturan yang benar itu soft itu pertama itu harus yang laki-laki meskipun itu adalah orang tua, kemudian anak laki-laki, kemudian baru perempuan dan seterusnya. Jadi yang benar aturannya itu adalah laki-laki dulu, bukan yang perempuan. Ketika menyalahi seperti ini maka dikatakan itu makruh, nanti meletakkan tadi menaruh wanita di depannya laki-laki atau softnya laki-laki itu makruh di dalam sholat. Jadi pernyataan itu nggak apa-apa ya, pernyataan yang tidak sesuai dengan para imam madhab atau ulama-ulama yang memang mu'tabar. Itu yang pertama. Kemudian juga kalau kita lihat di berbagai kitab sama referensinya, dikatakan kalau menyalahi kepada ketentuan yang ada, yang laki-laki, kemudian anak kecil, kemudian perempuan, maka dimakruhkan. Bukan tidak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Kemudian pernyataannya lagi yang menarik menurut saya ketika dia menyatakan, ketika ditanya madhabnya ikut siapa, katanya madhabnya ikut kepada Pak Karno misalnya, begitu dia bilangnya ya. Tapi kalau misalnya pembaharuannya ngikuti Pak Karno dimasukkan ke dalam agama, itu keliru karena di dalam aturan syariat itu harus mengikuti salah satu 4 madhab, bukan mengikuti madhab yang lain. Bahkan seperti Wahabi ini kan kalau kita lihat secara umum alasannya tidak fanatik madhab, nanti larinya kepada seperti pernyataannya pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun ini. Mungkin kita bahasakan seperti liberal nanti, kayak gitulah bahasanya.
Di sini kalau kita lihat pernyataannya Sayyid Muhammad Amin Al-Qurdi, di sini kan dikatakan apakah mungkin pada era sekarang ini untuk tidak mengikuti salah satu dari 4 madhab? Maka dikatakan oleh beliau ini, wala yajuzu taqlidu ghairihim ba'da aqdil ijma'i alaihim. Maka tidak boleh mengikuti dari selain 4 madhab ini setelah adanya ijma dari para ulama. Kan sudah diijma oleh ulama bahwasanya 4 madhab ini harus diikuti. Artinya orang-orang awam ini seperti kita ini, seperti orang yang ada di zaman ini, harus mengikuti dari salah satu dari 4 madhab. Nggak boleh mengikuti dari selain dari 4 madhab ini. Bahkan kalau ada orang sekarang ini yang mengaku-ngaku dirinya bisa langsung istimbat atau mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dikatakan orang tersebut adalah mukhti'un dhalun mudhillun. Orang tersebut adalah sesat dan menyesatkan. Karena memang kenapa kok bisa begitu? Li'annahu, karena orang-orang sekarang ini lam tumbat bi khilafi haula. Karena orang-orang sekarang ini tidak dobit begitu ya. Bahasanya seperti itu. Beda dengan orang-orang terdahulu. Atau dikatakan orang-orang sekarang ini secara kemampuannya tidak masuk kepada level sebagai seorang mujtahid mutlak yang mampu atau yang bisa atau memenuhi syarat yang langsung bisa mengkaji atau istimbat atau mengistidlal hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syatto, di sini dikatakan kullun minal a'immatil arba'ati 'ala shawabi wa yajibu taqlidu wahidin minhum. Jadi 4 madhab ini mereka itu sudah benar semua. Maka orang-orang awam wajib mengikuti salah satu dari 4 imam ini, nggak boleh mengikuti yang lainnya. Jadi misalnya mengikuti ulama ini, mengikuti yang ini, menyalahi daripada kaidah dari 4 madhab ini, maka tidak boleh. Atau misalnya ulama tersebut yang diikuti menyalahi kepada pendapat dari 4 madhab, maka itu tidak boleh untuk kita ikuti. Karena sudah menyimpang daripada alas sawab gitu. Jadi pernyataannya itu tidak mengikuti madhab, maka itu tidak benar. Dan pernyataan ini sangat mirip ya, atau mirip-mirip dengan atau 11-12 dengan jargon yang dikatakan oleh Wahabi. Kami langsung ke Al-Quran, kami langsung ke As-Sunnah. Kalau tidak melalui dari 4 madhab Al-Quran dan As-Sunnahnya, maka akan timbul perpecahan. Seorang itu atau kelompok itu bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut versi mereka masing-masing. Menurut versi ini ya benar, menurut versi ini benar. Kalau dari 4 madhab itu sudah tertata rapi, khilafnya tidak akan tidak berjarak besar ya, tapi hanya sebagian atau sempalan-sempalan saja. Kemudian juga pernyataan dari video tersebut atau klarifikasi dari pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun itu yang dia mengatakan bahwasanya makruh itu bukan hukum. Ini menunjukkan bahwasanya keilmuannya itu sangat minim. Ini sudah saya katakan begini ya. Sudah saya katakan di dalam video saya. Kalau ada orang kaya raya mempunyai uang yang sangat banyak dan juga mempunyai ghirah untuk memperjuangkan agama ini, maka kalau dia tidak mempunyai kemampuan di bidang agama ini, jangan terjun sendiri, jangan dipimpin sendiri kalau dia membangun pondok pesantren, tapi serahkan kepada orang yang mampu. Sebab kalau dia kelola sendiri pesantren yang dia bangun dengan hartanya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti agama ini akan rusak. Jadi baiknya atau memang seharusnya diserahkan kepada orang-orang yang mampu mengelolanya dengan benar atau yang punya kemampuan di dalam ilmu agama. Kalau kita lihat tentang masalah hukum makruh ini, kan dia katakan hukum makruh itu bukan hukum. Ini saja ya, matan warokot saja yang anak-anak ibtidah atau anak sanawiyah ya. Di sana sudah dijelaskan al-ahkamu binau'iha at-taklifiyatu wal wad'iyatu. Hukum itu dengan bermacam-macam itu dikelompokkan menjadi 2. Menjadi hukum wad'i, kemudian hukum taklifi. Hukum taklifi ini apa? Hukum taklifi ini ada apa saja atau ada berapa? Hukum taklifi itu fataklifiyatu khamsatun. Hukum taklifi itu ada 5. 1 al-wajibuh wal mandubu wal mubahu wal mahdhur wal makruh. Jadi makruh ini merupakan salah satu hukum taklifi yang memang sudah istimbat disepakati oleh ulama.
Jadi kalau dikatakan makruh bukan hukum, perlu dipertanyakan orangnya tersebut yang mengatakan itu. Jadi kalau kita melihat dari penjelasan ini, ya bisa kita pastikan memang kalau kita lihat secara kacamata agama atau secara kacamata hukum syar'i atau fikih, memang pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun ini secara kemampuan dia di dalam bidang agama itu masih belum masuk kepada level yang bisa disebut sebagai pengasuh pondok pesantren. Maka bagaimana? Maka kita anjurkan begini, atau anjurannya adalah pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun ini menyerahkan kekuasaannya atau kepemimpinannya atau kepengasuhannya kepada orang-orang atau kepada orang yang memang mampu di dalam ilmu agama. Jadi nantinya pondok pesantrennya akan berjalan sesuai dengan apa yang memang sudah digariskan oleh para ulama-ulama yang memang mu'tabar. Jadi pada kesimpulannya, apa yang disampaikan atau klarifikasi yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun itu tidak benar dan perlu untuk diluruskan. Dan kalau kita timbang-timbang pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun ini dengan pemikiran Wahabi itu 11-12 ketika mengatakan kami tidak ikuti madhab, atau dengan bahasa begini, salah satu komentar yang ada di channel YouTube saya, bahwasanya bukti kealiman atau bukti keluasan ilmunya Ustadz-Ustadz Wahabi adalah tidak fanatik terhadap madhab. Berarti pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun ini berarti dia ilmunya bagus kalau mengikuti pandangan dari salah satu jamaah Wahabi tersebut. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari kami, semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.